Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan materi fisika matematika hari ini ya, analisa vektor dengan sub subbabnya tentang teorema divergensi sama teorema Kel atau teorema Stuck gitu ya. Ya, langsung aja kita buka ininya ya, e-booknya ya. Udah terlihat ya e-booknya ya. Saya sudah terlihat, Pak. Ya, mungkin ya semuanya di monitor saya juga udah ya. Ya, jadi ini ya materinya ya. Tentang teorema divergensi ya. Jadi nanti ada dua teorema yang akan kita bahas. Yang pertama teorema divergensi, kemudian yang kedua nanti teorema Stuck ya. Teorema Stuck itu teorema ini. Teorema apa sih? Teorema Kel ya. Oke. Teorema Kel gitu ya. Jadi yang pertama ya, yaitu teorema divergensi. Jadi prinsipnya itu begini ya, maksud dari teorema ini maksudnya itu bahwa ya ada dua hubungan atau ada dua kaitan ya. Katakanlah misalkan teorema divergensi ya, yaitu antara divergensi dengan vektornya. Itu terdapat sebuah relasi, terdapat sebuah persamaan yang menghubungkan keduanya ya, antara vektornya dan divergensinya. Begitu pula untuk yang akan kita bahas nanti ya, yaitu teorema Stuck atau teorema Kel juga gitu ya. Jadi nanti ada hubungan atau relasi antara vektornya dengan kelnya ya. Jadi prinsipnya itu begitu ya. Jadi kaitan antara vektor untuk yang kita bahas sekarang ini adalah dengan divergensinya, untuk yang kita bahas berikutnya nanti adalah dengan kelnya ya, untuk teorema Stuck itu. Ya, kalau ini kan kemarin ya, sudah kita bahas kemarin ya, yaitu divergensi vektor kan itu ya. Divergensi vektor dalam koordinat kartesian ya. Jadi nanti kita selalu membahasnya menggunakan koordinat kartesian ya. Meskipun pada dasarnya itu berlaku umum ya, tidak hanya berlaku di salah satu koordinat saja, tapi prinsipnya juga berlaku untuk ini koordinat secara umum ya. Baik itu biasanya yang sering dipakai kan selain kartesian itu kan silinder dan bola. Gitu. Nah ini sebagai contoh ya. Contohnya ini menggunakan fluida ya, menggunakan fluida. Jadi kalau menggunakan fluida itu vektornya itu adalah vektor kecepatan aliran ya. Kalau kemarin kan vektornya kan di listrik itu kan medan listrik ya. Kalau di fluida itu E-nya ini adalah vektor ini medan kecepatan aliran ya. Ini buas menggunakan itu. Jadi contoh di aliran fluida. Ya mungkin saya mau jelaskan ini aja deh, langsung hasilnya aja ya. Nah ini hasilnya tuh ini. Ya, hasilnya itu nanti ini bahwa divergensi V, ya, divergensi V tadi apa? Kecepatan aliran fluida ya. Plus apa ini do rho per do T sama dengan 0. Rho itu apa? Rho itu adalah kaitannya dengan massa jenis ya. Massa jenis fluidanya. Ini di sini kan. Nah, ini kan rho ini ya. Rho menyatakan density of the fluid. Jadi massa jenis ya. Mass per unit volume. Jadi maknanya itu kalau secara fisika itu ya bahwa divergensi dari kecepatan dari medan ya, medan saya sebut saja medan. Divergensi dari medan kecepatan aliran ya, itu sama dengan sama minus ya, sama dengan minus ya. Ini kan dipindah jadi plus ini ya.
nanti sama dengan minus. Atau gini aja deh, ikuti yang ditulis buat saja deh. Bahwa divergensi medan aliran fluida ditambah ya perubahan densitas atau perubahan massa jenis massa jenis dari fluida terhadap waktu itu sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kalau kalian saya tanya ya, massa jenis fluida itu berubah atau enggak? Ini kan dore per dot berarti perubahan massa jenis fluida terhadap waktu ya. Biasanya massa jenis fluida itu terhadap waktu itu berubah enggak? Berubah atau enggak? Tidak, Pak. Tidak ya biasanya ya. Normalnya enggak. Enggak kan. Kalau berubah berarti kan tambah padat gitu ya. Tambah padat atau tambah renggang. Makanya di sini ditulis ini kan if ini ya. Jadi kalau massa jenisnya enggak berubah nanti 0, maka nanti artinya nanti persamaan berapa? 10-10 ya. Nah, persamaan berikutnya ya nanti. Tapi di sini disebut apa? Rho ya. Oke. Jadi secara untuk kasus rho per dot sama dengan 0, ya nanti ini divergensi V ya sama dengan 0 ya. Tapi di sini ditulis ini apa ini? Ada tanda eta ini. Coba kita lihat ya. Eta itu apa ya sebenarnya? Sebentar ya. Ya coba ya kita lihat ini itu apa ini. Kita lihat aja ini. Nah ini loh. Ini adalah source density minus sink density. Jadi maksudnya itu gini. Jadi terjadi perubahan divergensi medan kecepatan aliran ya. Kalau di situ ada psi ya. Psi itu artinya ada sumber ya. Ada sumber aliran dan ada kebocoran lah. Nah, itu kebocoran lah. Saya maknai gitu ya. Jadi ini, source density ini saya masukkan ini sumber kerapatan ya. Sumber kerapatan itu mungkin sumber aliran air lah gitu ya. Ada sumber aliran air, ada mata air mungkin gitu maksudnya ya. Kalau zinc density maksudnya ada kebocoran ya. Jadi kalau misalkan dia ngalir dalam pipa itu ada pipa yang bocor ya. Jadi ada kehilangan aliran gitu ya. Ada kehilangan aliran. Jadi ginilah gampangnya ya, makna fisikanya ini ya. Jadi misalkan katakanlah ada sebuah aliran gitu ya. Aliran yang melalui sebuah titik gitu ya. Kalau aliran yang masuk ya dan aliran yang keluar itu enggak sama. Ya. Jadi aliran air ya. Aliran air yang masuk dan aliran air yang enggak keluar itu enggak sama. Misalkan yang masuk sedikit, yang keluar banyak. Itu artinya apa itu? Dari aliran air yang masuk itu sedikit, sementara yang keluar itu banyak. Pada sebuah titik gitu ya. Pada sebuah daerah lah gitu ya. Itu artinya apa itu? Artinya kan di situ ada sumber mata air ya. Ya, di titik itu loh. Itu berarti ada sumber aliran ya. Ada sumber aliran, ada sumber mata air lah gitu. Sehingga yang keluar lebih banyak daripada yang masuk. Begitu loh maksudnya itu ya. Tadi loh apa namanya? Source tadi ya. Source apa tadi? Istilahnya tadi source density ya. Gitu. Jadi kalau di situ ada sumber mata air, maka nanti aliran air yang keluar dari sebuah titik atau sebuah daerah itu lebih banyak daripada yang masuk. Tapi kalau sebaliknya ya, yang masuk banyak sementara yang keluar sedikit, berarti artinya apa? Di situ pasti ada sebuah kebocoran ya. Ya, ada istilah sehingga terjadi aliran yang hilang gitu ya, maksudnya itu gitu. Tapi kalau misalkan itu nggak ada, maka nanti yang masuk dan yang keluar itu sama. Jadi aliran air yang masuk dan aliran yang keluar itu sama. Maksudnya itu gitu ya. Itu kalau di fluida itu istilahnya apa? Persamaan kontinuitas ini ya, equation of continuity. Itu ya. Jadi itu loh, lambang P itu menyatakan itu apa itu? Source minus sign ya. Jadi sumber minus apa? Zeng itu apa sih? Ada yang tahu? Makna terjemahan dari zeng itu apa? Kebocoran gitu. Kalau saya tadi terjemahkan kebocoran gitu ya.
Oke ya, maksudnya itu ya. Nah, jadi sebetulnya teorema divergensi ini ya, kalau diaplikasi, jadi gini, teorema divergensi sebenarnya yang berjasa ya, yang berjasa menemukan atau menjelaskan tentang teorema divergensi itu Gauss ya. Nama lengkapnya saya lupa ya, pokoknya Gauss itu. Yaitu pada saat Gauss menjelaskan di kasus medan listrik yang kita kenal hukum Gauss gitu ya. Itu makanya kadangkala teorema divergensi disebut dengan nama teorema divergensi Gauss ya. Tapi pada dasarnya tidak hanya bisa diterapkan di medan listrik, tapi bisa juga di vektor-vektor yang lain, termasuk yang tadi kita bahas barusan ya, di apa itu tadi, di fluida ya. Makanya di sini puas kembali menjelaskannya atau menerapkannya di ini, di medan listrik kalau nggak salah ini ya, medan listrik. Karena memang yang banyak menjelaskan aplikasinya itu Gauss ya, terutama kaitannya dengan medan listrik. Nah, ini. Jadi prinsipnya ini yang dikotai ini ya, kaitannya tuh ini yang dikotai ini loh, mana tadi? Nah, ini loh, yang dikotai itu ini. Jadi yang ini kan divergensinya ya, yang sebelah kiri loh. Ini kan divergensinya, yang di sebelah kanan ini kan medannya ya. Medan vektornya kan dalam hal ini vektor ya. Jadi kalau kita membahas divergensi dan curl pasti vektor ya. Kalau gradien kan skalar. Nah ini. Nah, yang kita bahas ini vektor. Jadi ini adalah vektornya, yang sebelah kiri ini, yang sebelah kanan ini adalah divergensinya. Nah, kaitannya seperti ini. Ya, coba kalian lihat yang di sebelah kiri ini integralnya ada berapa ini? Ada berapa kali integral ini? Berapa kali integral ini? Atau istilahnya bukan berapa kali ya? Integral lipat berapa gitu ya? Ya, integral lipat berapa? Berapa? 3 ya. Sebentar, kok suaranya lirih ya. Bentar, saya set dulu ya. Oh iya, ini apa? Bentar, tak disuruh. Kok lirih suaranya? Udah oke. 3 ya. Soalnya volume kan itu ya. Volume. Jadi ini. Tapi yang di sebelah kanan kan lipat 2 ya. Kenapa? Karena dia luasan. Ya, luasannya apa? Luasan tertutup ya. Di sini ada enclosing berarti luasan tertutup atau permukaan tertutup gitu. Jadi prinsip dari teorema divergensi itu mengatakan ya bahwa integral volume dari divergensi vektor ya pada sebuah volume tertentu ya. Volumenya ya volume sembarang lah, volume sembarang, volume apa saja ya. Jadi integral divergensi dari sebuah medan vektor pada sebuah volume ya, pada sebuah ruang, pada sebuah volume itu akan sama dengan integral vektor tersebut ya pada permukaan dari volume tersebut ya. Jadi permukaan yang menutupi volume atau menutupi ruang tersebut ya. Volume atau ruang tersebut. Nah itu yang disebut dengan nama teorema divergensi gitu. Ya, kaitannya itu tuh yang tadi saya bahas barusan. Lah rumus ini berlaku untuk semua sistem koordinat ya. Atau dengan kata lain semua volume ya. Baik itu volume berbentuk kotak, yaitu kartesian ya. Volume berbentuk silinder, koordinat silinder, atau yang berbentuk bola. Ya. Jadi berlaku umum teorema divergensi ini. Oke ya, oke. Sebagai contoh lah ya. Ya, misalkan inilah gitu ya. Ini kan medan vektor ya. Medan vektornya ini IX plus YJ plus ZK. Gitu ya. Mungkin kalian tanya, apakah itu berlaku untuk medan vektor apa saja? Apakah itu vektor konservatif atau non konservatif? Iya, jawabannya berlaku secara umum ya. Baik itu yang vektor konservatif maupun non konservatif gitu ya. Jadi baik yang kita bahas sekarang maupun yang nanti ya, yang berikutnya nanti itu berlaku
umum untuk sistem koordinat apa saja dan juga untuk tipe vektor apa saja, baik yang konservatif maupun yang non-konservatif begitu. Nah, ini sebagai contoh ya, ini pakai koordinat silinder. Nggak tahu pakai silinder apa kartesian ini, coba. Mungkin ya nanti kita lihat aja nih. Medan vektornya ini ya, IX plus YJ plus ZK. Jadi vektor ini, vektor apa ini namanya? Vektor posisi ya namanya kan, kalau IX, YJ, ZK ya. Nah ini kita mau melihat kaitan antara dua hubungan tadi ya, antara vektor dan divergensi tadi ya. Ya, jadi kita hitung dulu divergensinya. Divergensinya kan ini ya, divergensi dari medan vektor IX, YJ plus ZK. Ya, ini kan jawabannya 3, karena masing-masing kan 1 ya. Do X kan 1, do Y kan 1. Ya, jadi 3 ya. Ini kita integralkan langsung ya dalam pada volume ini ya, volume silinder ya. Jadi ruangnya, bendanya, itu berupa silinder ya. Ya pada dasarnya ya boleh sembarang, nggak harus silinder kan. Tadi kan saya katakan benda apa saja atau ruang apa saja ya. Cuma ini pakai silinder. Ya, ya ini 3 langsung saya integralkan pada volume silinder ya. Volume silinder. Jadi jawabannya langsung ini 3 kali volume silinder. Loh kok gampang begitu ya? Kok nggak integral rangkap 3? Ya jawabannya karena konstanta dia ya. Jadi karena dia konstanta, ya jadi kan konstantanya bisa dikeluarkan langsung ini integral volume. Nah, ini kan yang membuat persoalan sederhana kan begitu. Coba kalau ini merupakan fungsi posisi ya, fungsi X, fungsi Y, fungsi Z ya, nggak bisa sesederhana ini ya. Buas ngasih contoh yang gampang. Jadi langsung aja dikalikan dengan volume silinder ya, pada dasarnya ya nggak sesederhana ini kok. Ini kebetulan aja karena konstanta ini. Pi A kuadrat, kan volume silinder kan ini ya, Pi A kuadrat H ya. A-nya ini volume, kok volume. Jari-jari silinder hanya itu tinggi silinder ya, atau panjang silinder. Ya, sehingga nanti jawabannya ini kan hasilnya ya 3 Pi A kuadrat H gitu kan. Nah, sekarang kita hitung kalau menggunakan vektornya langsung ya, berarti kan integral permukaan tertutup ya ini. Ini integral permukaan tertutup ya. Ya, V dot N do sigma. Sigma itu elemen permukaan ya. N itu vektor ininya. Kan permukaan kalian harus tahu ya. Permukaan itu besaran vektor ya. Perlu saya tegaskan lagi ya. Bahwa luas ya. Luas itu besaran vektor. Luas permukaan, luas bidang itu besaran vektor. Jadi kalau kita bahas analisa vektor, itu luas itu kita perlakukan sebagai besaran vektor. Ya kalau mungkin dulu di fisika dasar, kalian saya tanya luas itu besaran apa? Jawabnya kan besaran skalar ya. Tapi begitu kita bahas vektor, luas itu ternyata dianggap ya, diperlakukan sebagai besaran vektor. Ini buktinya ini kan. Ini. Ya jadi besarnya ya luas ininya. Luas bendanya, luas permukaannya ya. Yang jadi masalah kan arahnya. Arahnya bagaimana? Arahnya adalah tegak lurus dengan permukaan tersebut. Ya, berarti kalau misalkan sebuah bidang ya, sebuah bidang katakanlah layar monitor ya, layar monitor di HP kalian atau di komputer kalian, berarti kan ada 2 permukaan ya. Ada permukaan dari layar kan ya. Ya, permukaan yang menuju kalian dan permukaan yang menjauhi kalian kan ya. Dari permukaan layarnya itu loh, kan ada 2 permukaan. Ya, permukaan yang mana? Nah, nanti bergantung sama ini nanti apa itu? Sama tinjauannya. Nah, biasanya arah dari permukaan itu adalah menjauhi bendanya. Ya, menjauhi bendanya. Jadi arah permukaan sebuah benda menjauhi bendanya. Gitu ya. Saya kasih contoh misalkan ini aja lah. Ini loh. Ini kan ada silinder ya. Kalian saya tanya silinder ini punya berapa permukaan ini? Untuk menjelaskan tadi ya. Ada punya berapa permukaan?
3 bukan, Mbak? 3, benar 3A. Apa saja? Benar 3. 1. Benar 3. 1 apa? Permukaan atas, bawah, Ya, benar. sama... Benar. Permukaan atas 1 ya. Permukaan 2 kan bawah. Ini permukaan 3 namanya apa itu? Selimut ya. Istilahnya kalau selimut kalau nggak salah itu istilahnya. Selimut biasanya penggunaan istilah selimut itu ya. Jadi gini, nah tadi kan saya mengatakan lah kalau arahnya bagaimana arah permukaan. Tadi saya katakan apa? Meninggalkan bendanya ya. Jadi kalau permukaan atas ini arah vektornya ya itu adalah ini ke sumbu Z positif ini ya. Berarti arahnya K ya, yang permukaan atas arahnya K. Permukaan bawah arah vektornya itu ke ini ke bawah ya, jadi minus K. Terus bagaimana dengan yang selimut? Ya selimutnya ya menjauhi bendanya. Jadi misalkan di bagian sini ya, permukaan yang sini ya. Jadi arahnya ya ini loh ya. Jadi arahnya ya ke sana ini. Ke apa ini ke Y positif ya. Sementara yang di sini ke Y negatif gitu ya. Sementara yang di sini ya ke X positif ya. Sementara yang di belakang sana ke X negatif gitu ya. Pokoknya prinsipnya itu arah vektornya itu menjauhi bendanya ya. Permukaan bendanya lah. Menjauhi bendanya ya. Gampang-gampangnya gitulah. Saya membuat definisi yang kira-kira gampang dimengerti gitu aja ya. Saya nggak menggunakan definisi resmi ya, tapi menggunakan definisi yang kira-kira gampang dicerna gitu. Oke, bentar kembali lagi ke tadi ya. Kembali lagi ke tadi mana? Ya tadi sudah kita hitung pakai divergensi ya, dapat coba 3 pi A kuadrat H ya, gitu ya tadi ya. Sekarang kita hitung menggunakan vektornya langsung ya, yaitu apa? Integral permukaan mana tadi? Integral permukaan mana tadi? Ini ya. Nah ini ya, top surface of cylinder dari permukaan atas ini ya. Ya ini permukaan atas. Ya, nanti menghasilkan ini loh, V dot N. N-nya arahnya tadi kan sudah saya jelaskan ya. N-nya arahnya kemana? Ke sumbu Z positif, berarti K ya. Jadi nanti N-nya itu sama dengan K gitu ya. Sementara arah vektornya bagaimana? Coba kita lihat arah vektornya ya. Arah vektornya tadi mana? Ini kan IX plus IX plus YJ plus ZK. Kalau saya dotkan K, jawabannya apa nanti? Ini loh, kan N-nya K ini ya. Ini loh. Bentar. Kan V-nya kan XI, YJ, ZK. N-nya kan arah, kalau top ya, top itu berarti kan permukaan atas ya. Berarti N-nya kan sama dengan K. Jawabannya apa nanti? Kalau XI plus YJ plus ZK dot K. Jawabannya apa? Z. Z, benar sekali jawabannya Z ya. Jawabannya Z. Jadi V dot N jawabannya Z ya. Oke. Kalau top loh ya. Kemudian D, nah ini permukaan ya. Elemen permukaan apa? Elemen permukaan atas ya. Elemen permukaan atas. Ya. Terus ini loh kan Z tadi kan kalian jawab Z ya. Z-nya apa ini? H kan itu ya. Benar nggak Z-nya H ya? Ini loh. Ini benar. P dot N sama dengan P dot K, Z. Z-nya sama dengan H. Itu kan ini kan. Ya benar kan Z-nya kan H kan. Berada pada posisi H ya. Ya. Jadi permukaan atas itu Z-nya H. Kalau permukaan bawah berapa? Permukaan bawah Z-nya berapa? Nah, permukaan bawah Z-nya berapa? 0. 0, benar sekali. Kan 0 ya. Jadi permukaan bawah Z-nya 0, permukaan atas Z-nya. Ini kan bahas yang top kan ya. Top surface ya. H. H itu kan konstan ya, sehingga nanti integral ini. Nah, ini kan integral permukaan atas ya. Ya, berarti kan lingkaran ya, pi A kuadrat. Nah, ini. Ini permukaan. Sekarang ini loh, bottom ya. Bottom itu berarti bawah ya. Jawabannya apa? 0 ya. Jadi tadi kenapa kok 0 ya? Karena Z-nya 0 ya. Berarti kalau Z-nya 0 berarti kan integralnya otomatis 0 ya. Oke, 0. Jadi ya 0 berarti kan. Soalnya Z-nya 0 kan itu ya. Kemudian yang
berikutnya yang selimut ya. Nah, yang selimut ini yang selimut ini ya. Yang selimut itu ini ya, IX plus ini adalah ini loh, N, ini selimut itu N-nya itu ini ya. N-nya itu ini, IX plus YJ plus, nah ini. Ini kalian paham nggak? Ini yang mungkin perlu saya jelaskan ya. Kenapa kok begini? Ada yang bisa menjelaskan kenapa kok entopi ya? Karena N ini vektor satuan ya. Vektor satuan entopi sama dengan XI, I-topi ya tentunya ya, plus YJ, J-topi ya, atau bisa kita baca. Terus per X kuadrat plus Y kuadrat. Ini ada yang bisa menjelaskan ini kenapa kok begini ya. Untuk yang diselimut ya, N yang diselimut ya, vektor satuan normal diselimut. Kenapa kok begini? Ada yang bisa menjelaskan? Atau mencoba menjelaskan lah. Nggak harus benar kok. Versi kalian lah, nggak harus benar. Kalau misalkan nggak ada yang salah, nanti saya luruskan gitu ya. Kira-kira apa ini? Kenapa kok begini? Ada yang bisa menjelaskan? Iya, Zamrori ya. Bisa jelaskan Jamrori? Coba gimana Jamrori? Gimana menurut Jamrori gimana ini? Kenapa kok begini? Jamrori Sudi. Silakan Jamrori. Mungkin saya mencoba jelaskan. Jadi ini kan kalaunya di vektor satuan yang tegak lurus selimut itu kan dia tuh berada pada bidang XY, Pak. Iya, nah, benar. jadi kalau di bidang XY itu kan kalau kita kembali ke vektor V yang V itu kan dia XI topi plus Y topi plus ZK topi. Nah, sedangkan kalau di bidang XY saja itu kan berarti Z-nya 0, Pak. Nah, itu Z-nya 0 berarti sebab itu dia vektor satuan, berarti kan dia itu sama dengan vektor satuan dari XI topi plus YJ topi, Pak. Begitu, Pak. Oke, benar ya. Jadi ya saya nangkap apa yang disampaikan Jamrori tadi ya. Kan dia itu pada bidang XY ya. Atau lebih tepatnya gini Jamrori. Kan nggak semuanya di bidang XY ya. Lebih tepatnya itu dia arahnya itu tidak mengandung Z ya, tidak mengandung variabel Z gitu kan. Ya arahnya kan sejajar dengan bidang XY gitu ya. Kan nggak semuanya di bidang XY ya. Tapi yang jelas sejajar ya. Jadi arahnya itu sejajar bidang XY, sehingga nanti yang muncul hanya X dan Y ya, artinya hanya vektor I dan vektor D saja. Vektor D-nya kan tidak ada, vektor Z-nya kan tidak ada karena sejajar dengan bidang XY, gitu kan ya? Atau tegak lurus sumbu Z lah gitu ya. Kan sejajar bidang XY berarti kan tegak lurus sumbu Z. Berarti kan tidak punya komponen Z gitu ya. Gampangnya gitu, tidak ada komponen Z-nya. Jadi komponen X sama komponen Y udah. Poin 1 kejawab. Yang berikutnya, kenapa kok harus dibagi dengan ini? Nah, itu pertanyaan selanjutnya itu ya. Tadi Jamrori sudah jawab tentang kaitannya dengan ini kan. Cuma dua komponen kan, komponen X sama komponen Y. Ya, jawabannya dia sejajar dengan bidang XY atau tegak lurus sumbu Z. Ini yang kedua. Kenapa kok harus dibagi dengan ini? Akar X kuadrat plus Y kuadrat. Ada yang bisa melengkapi tadi jawabannya Jamrori. Atau Jamrori bisa nambahkan lagi. Atau yang lainnya. Kenapa kok ini? Ya, Sultan, gimana sih? Muhammad Sultan Zaki, gimana Zaki? Saya coba jawab, Pak. Ya. Kan untuk mencari vektor satuan itu arahnya dibagi dengan besarannya. Nah, ini akar X kuadrat plus Y kuadrat Ya, itu besaran dari karena N itu vektor apa itu, Zaki? N itu karena vektor apa N itu? N itu vektor satuan, Pak. Ya benar, vektor satuan kan. Vektor satuan itu nilainya berapa? Vektor satuan itu nilainya berapa? 1. Ya itu jawabannya, Zaki. Jadi kenapa kok harus saya bagi X kuadrat? Kalau nggak saya bagi nanti nilainya kan nggak 1. Ya, nilainya kalau misalkan di vektornya ya, XI plus YJ. Coba kalian hitung nilainya. Kan nilainya kan apa? Akar X kuadrat plus Y kuadrat kan, pakai Pitagoras kan. Ini kan komponen X-nya, ini kan komponen Y-nya. Kan kalau dijumlahkan harus pakai Pitagoras kan, X dan Y tegak lurus ya. Kan nggak 1. Ya kan? Makanya supaya 1 harus saya bagi dengan ini kan itu ya. Itu loh jawabannya. Jadi itu 2 poin yang menjelaskannya ya. 1 karena pada sejajar ya. Sejajar bidang X maka hanya punya 2 komponen X. Jadi yang kedua vektor satuan jadi harus dibagi dengan ini kan besarnya ya. Supaya jadi 1 gitu ya.
Itu ya penjelasannya itu ya. Berarti oke, nah ini kan. Tadi hitungannya ini tadi ya, mana tadi? Ya tinggal yang selimut ya. Ya tadi kan sudah kejawab ya. Ini pada selimut ya. Disebutnya di mana? Curved surface ya. Ini bahasa Inggrisnya selimut itu curved ya. Carpet ya, bacanya gimana nih? Carpet gitu ya. Selimut maksudnya itu ya. BNDA. Ini kan. Terus nilainya berapa itu? Di sini disebut nilainya A ya. Ya, sepertinya ini pakai koordinat. Ini sepertinya bukan kartesian ini ya. Kalau menuliskan X sama dengan A berarti bukan kartesian ini. Tapi pakai apa? Pakai koordinat lingkaran ini ya. Koordinat polar ini ya. Sepertinya ya, koordinat polar ini. Makanya nanti R-nya sama dengan A. Jadi kalau kartesian kan X dan Y ya. Ya ini nggak pakai X dan Y tapi diganti ya R theta gitu ya. R sama theta. R-nya kan sama dengan A. A-nya itu kan jari-jari ini tadi ya. Jari-jari silindernya kan bener kan, jari-jari silinder kan. Makanya ini kan ini loh. Ini kan loh. X kuadrat plus Y kuadrat kan sama dengan jari-jari silinder ya. A kan itu ya. Permukaan tadi loh. Di permukaan apa ini? Permukaan selimutnya tadi kan ya kalau pakai pakai koordinat polar ya. Ya, jadi ini kan nanti jadinya. Nah, terus ini. Nah, ini kan nanti jadi apa? Jadi luas ininya, luas selimutnya ya. Luas selimut. Luas selimut berarti kan ini ya, luas selimut silinder ya. Kan 2pi AH. 2pi A kan keliling ya. Keliling lingkarannya dikalikan tingginya ya. Keliling lingkaran kalikan tingginya ya ini. Lalu dijumlah ya. Jumlahnya ini. Ini kan padat. Tutup atas ya. Tutup atas. Ini pada selimut. Tutup bawahnya 0 ya. Tutup bawahnya kan 0 ya. Karena tadi Z-nya 0 ya. Sehingga nanti 3. Ya, ternyata kan sama ya. Kan tadi jawaban yang pakai apa tadi? Pakai apa sih tadi? Pakai divergensi tadi kan ini kan 3 tadi ya. Nah, itu. Ya, ini pembuktiannya ya. Kemudian kalau Gauss menggunakannya hukum Gauss ya. Ya sebetulnya teorema divergensi disebut juga dengan nama teorema Gauss ya. Teorema Gauss karena Gauss yang menggunakannya pada ini medan listrik ya. Ini ya, ini kan hukum Coulomb ya. Hukum Coulomb kan. Medan listrik itu loh. Medan listrik oleh muatan titik ya. E sama dengan Q ini kan. Kaki sebenarnya, kaki per R kuadrat. K-nya kan ini ya. Nah ini ER itu apa ini? Ada yang tahu ER-nya apa ini? Ini loh, kok ada ER-nya apa maksudnya? ER itu apa? Ada yang tahu ER itu apa? Vektor satuan radial, Pak. Ya, benar Jam Dori. Ulangi lagi, Jam Dori apa? Vektor ER? Vektor satuan yang ke arah radial. Ke arah radial ya, radial ya. Maksudnya berarti itu koordinat apa itu Jam Dori? Tahu ya. Kalau radial berarti koordinat bola. apa? Bola, benar. Bola, benar sekali, bola ya. Jadi itu pakai koordinat bola itu. ER. Jadi gini, kalau di kartesian kan vektor satuannya kan IJK ya. Kalau di koordinat bola nanti vektor satuannya juga 3 juga. Yang pertama ini ER yang ini ya, yang sudah muncul di sini ya. ER. Nanti ada lagi yang kedua itu namanya E theta ya. Ya E juga. E theta. E itu dari kata elemen ya, bahasa Inggris ya. Elemen itu maksudnya vektor satuan ya. Singkatan dari elemen. R itu berarti kan variabel R. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Variabel theta jadi E theta. Ada lagi yang ketiga, I V. Ya nanti saya jelaskan lah nanti aja pelan-pelan aja. Nanti kalau dibutuhkan nanti saya jelaskan. Aduh. Jadi ini ya, ini adalah vektornya. Nah, ini adalah berubah jadi D ya. Berubah jadi D. D itu apa ini? Bentar. Oh, D. Ya, ternyata berubah jadi D ya. D itu apa? D itu ini loh. Electric displacement. Jadi gini. Jadi
Kalau kalian belajar medan listrik ya, nanti di semester 5 ya. Kebetulan yang ngajar juga saya ya. Medan listrik saya ya, medan listrik juga. Di medan listrik itu ada di pembahasan tentang medan listrik itu ada 2 medan ya. Pertama medan E, kita menyebutnya dengan nama medan listrik ya. Yang kedua itu medan D ya. Kita menyebutnya dengan nama medan pergeseran ya. Kalau bahasa Indonesianya ya, medan pergeseran listrik lah lengkapnya gitu ya. Jadi ada medan listrik E sama medan pergeseran listrik, atau kalau ini disebutnya apa? Electric displacement D. Medan pergeseran listrik. Hubungannya apa ini ya? Medan pergeseran listrik itu sama dengan epsilon 0E. Ya, ini kalau di ruang hampa ya. Kalau di ruang hampa D itu epsilon 0E. Kalau di ruang yang nggak hampa, di dalam medium ya nanti nolnya dihilangi. Jadi D sama dengan epsilon D sama dengan epsilon E ya, tanpa nol. Nol itu artinya hampa ya, ruang hampa. Nah gitu. Sehingga kalau gitu berarti kalau E sama dengan ini, berarti kalau saya kalikan epsilon 0, berarti kan epsilon 0-nya coret ya. Jadi ini Q per 4Pi. Ya ini jadi tidak menggunakan medan listrik, tapi menggunakan apa? Medan pergeseran listrik di ruang hampa ini ya. Ini bahasnya ruang hampa ini. Free space ya, free space. Nah itu nanti kalau kita integralkan, nah ini ada lagi d omega. D omega ini apa ini? Kok ada d omega ini? Omega itu apa ini? Apa ini omega? Ini loh, omega itu apa ini? D omega. Pak, apakah omega itu berarti ya. hambatan? Oh, bukan. Omega bukan hambatan. Mananya bukan hambatan. Omega itu sudut ya. Jadi gini, maaf gini. Jadi gini, sudut itu kan ada 2 macam ya. Ada sudut 2 dimensi. Ya, sudut 2 dimensi. Omega ini sudut ruang ya. Sudut 3 dimensi. Jadi gini, kalau sudut 2 dimensi itu satuannya radian ya, kalau di fisika ya. Kalau di fisika kita menggunakan satuan radian. Kalau di matematika kan derajat ya. Sudut 2 dimensi, satu putaran 360 derajat kan itu ya. Kalau kita di fisika menggunakan radian, satu putaran 2 pi radian. Lah omega di sini bukan hambatan tapi sudut ruang ya. Sudut ruang itu satuannya steradian. St-nya itu stereo ya. Dari kata stereo ya. Stereo radian. Stereo kan ruang ya. Jadi disingkat ste ya. Ngomongnya steradian. Jadi satuan untuk sudut ruang itu steradian. Berapa satu steradian? Nah, itu nanti ada definisinya. 1 steradian itu di sini dituliskan nggak definisi dari 1 steradian ya. Nah ini benar ini. Bisa juga pakai ini. Jadi gini loh. Pengertian sudut ruang itu adalah ini loh. Elemen dari luasan dibagi dengan kuadrat R-nya. Jadi ini. Ini nggak ada ilustrasinya ya. Nah, ini loh. Cuma ini bukan garis tapi luasan ini ya. Atau gini aja deh. Bentar, gini aja deh. Saya kasih cara yang gampang aja ya. Kalau saya jelaskan pakai cara ini agak susah dimengerti ya. Gini aja deh. Kalau kalian saya gampang aja permukaan bola ya. Permukaan bola itu kan ke segala arah ya, benar nggak? Ya, permukaan bola kan ke segala arah ya. Oke? Iya, Pak. Benar. Saya tanya ke kalian. Luas permukaan bola itu berapa? 4 pi r kuadrat. Benar sekali, 4 pi r kuadrat ya. 4 pi r kuadrat. Coba saya bagi dengan r kuadrat. Ini lah, coba berapa? Jadi luasannya kalian bagi dengan r kuadrat. Jawabannya apa? 4 pi. Ya, 4 pi. Jawabannya 4 pi. Jadi sudut seluruh ruang ya. Sudut total seluruh ruang itu adalah 4 pi. Satuannya apa? Steradian. Ya. Jadi sudut seluruh ruang itu adalah 4 pi steradian. Sama kayak kalian saya tanya ya, keliling lingkaran itu berapa? Keliling lingkaran 2 pi r. 2 pi r kan ya? Oke. 2 pi r kalian bagi r berapa? 2 pi. 2 pi. Jadi satu putaran penuh kan lingkaran berarti kan keliling berarti kan putaran penuh ya. Satu putaran penuh itu 2 pi. Satuannya apa? Radian. Radian, benar itu ya.
Jadi satu putaran penuh ya, itu adalah 2 pi radian. Berarti kan total ya. Total untuk 2 dimensi itu kan 2 pi radian. Tapi kalau 3 dimensi, apa tadi? Tadi loh, berapa tadi? T radian dengan maksimal 4 pi. 4 pi total ya. Total seluruh ruang ya. Itu adalah 4 pi, satuannya steradian. Nah, gitu loh. Jadi sudut ruang mesti nilainya antara 0 sampai 4 pi ya. Gitu loh. Jadi kalau permukaan bola berarti kan total. Kalau setengah bola berarti kan separuh ruangan ya. Setengah bola. Kalau setengah bola berarti berapa sudutnya setengah bola? Apakah 2 pi, Pak? Iya, benar 2 pi. Kan separuhnya. Kalau penuh kan 4 pi steradian kan ya. Separuhnya kan? Ya. Separuhnya itu. Jadi separuhnya berarti 2 pi ya. 2 pi steradian. Jangan lupa steradiannya ya. Maksudnya itu gitu. Wes, saya jelaskan pakai cara itu ya, Pak. Cara ini agak. Tapi prinsipnya itu gini loh. Menghitung sudut ruang itu apa? Luasan, pokoknya prinsipnya gitu ya. Luasan dibagi R kuadrat. Nah, kayak 2 dimensi kan. Keliling itu kalau nggak penuh berarti kan apa? Busur ya. Ya, panjang busur ya. Panjang busur lingkaran dibagi R gitu ya. Jadi panjang busur dibagi R kalau 2 dimensi. Kalau 3 dimensi ya bukan panjang tapi luasan ya. Jadi luasan tapi R-nya kuadrat gitu. Soalnya luasan ya. Luasan berarti kan kuadrat. Kalau 1 dimensi itu kan panjang berarti kan R kan itu ya. Oke, gitu ya. Paling nggak kalian paham lah meskipun nggak belum secara keseluruhan ya. Nah itu. Nah ini kan ngitung langsung ini ya. Vektornya kan tadi apa vektor D itu? Tadi vektor D itu namanya apa tadi? Vektor D itu. Supaya kalian ingat ini saya tanyai. Tadi namanya apa tadi? Yang keras? Vektor pergeseran. Medan pergeseran listrik. Iya benar. Medan pergeseran listrik, benar sekali. Ya, dikalikan ini kan ngitung langsung ya. Waktunya cukup nggak? Sudah 9 ya. Oke lah, saya belum bahas yang ini tadi ya. Ya maaf ya tadi ya, ada masalah teknis tadi ya. Ya intinya sih kembali ke tadi ya, cuma ini diaplikasikan ke listrik ya. Kalau di listrik itu nanti ini loh, mana hukum Gauss di listrik itu. Bahwa integral permukaan ya dari medan pergeseran listrik itu sama dengan ini loh. Rho ya. Rho. Jadi ini loh, pokoknya hasilnya itu nanti ini loh, Pak. Ini loh. Ini ya. Ini loh nanti ini ya. Mau menjelaskan ini sebetulnya. Puas mau menjelaskan ini ya sebetulnya. Bahwa divergensi dari medan pergeseran listrik itu sama dengan Rho. Rho itu apa? Rho itu apa? Muatan persatuan volume. Ya. Jadi gini loh. Kan kalian sudah mempelajari di fisika 2 ya. Kan kerapatan untuk medan listrik itu kan ada 3 ya. Kerapatan 1 dimensi namanya lambda. Lambda itu apa? Muatan persatuan panjang. Kalau 2 dimensi kan sigma. Sigma itu apa? Muatan persatuan luas. Kalau 3 dimensi itu rho ya. Muatan persatuan volume. Jadi satuannya nanti apa? Kolom per meter kubik ya. Itu sama dengan divergensi dari medan pergeseran listrik. Intinya gitu ya. Langsung saya ke ini dulu. Yang berikutnya ya sudah. Nah ini yang berikutnya ya, yang teorema Stokes ya, atau Kel ya. Kalau tadi kan divergensi, yang ini Kel. Jadi untuk yang ini yang untuk medan yang Kel ya, yang apa itu? Yang silang ya. Kalau tadi yang divergensi kan yang dot ya. Yang Kel itu yang silang. Nah ini ya. Nah ini kaitannya dengan tadi yang kita bahas pekan kemarin ya. Kaitannya dengan konservatif dan non konservatif ya. Itu macam-macamnya itu kayak gini nih ya. Ada yang medan itu bentuknya vortex. Vortex itu jadi medannya itu vektornya kayak gini nih ya. Berbentuk apa? Tertutup ini ya.
Contohnya apa? Medan magnet. Nah, ini contohnya, saya kasih contoh ya. Tentu medan yang berbentuk vortex itu apa? Medan magnet. Ya, jadi kalau kita punya kawat lurus ya, kawat lurus itu kita aliri listrik ya, maka nanti di sekitarnya kan timbul medan magnet yang bentuknya melingkar-melingkar gini kan ya. Di apa? Di pusat di sekitar ya. Dengan pusatnya di kawat tersebut kan itu ya. Ya, kalau yang berikutnya ini parallel flow ya. Nah, kayak gini ya. Contohnya apa? Yang parallel flow. Ya bisa juga untuk aliran air dalam pipa ya. Kan ya, aliran air dalam pipa kan medannya seperti ini kan itu ya. Bisa juga ini. Apalagi ini. Parallel flow variable velocity. Ya, misalkan ini ya. Ini contohnya apa? Misalkan aliran oli ya. Oli atau apa, lumpur misalkan. Itu kan variatif ya, semakin dekat dengan pipa semakin kecil ya. Kan aliran itu, aliran oli. Kalau ini kan aliran air ya, jadi homogen. Kalau ini kan hidrogen ya, yang tengah cepat, makin ke tepi ya, makin kecil ya, karena ada gaya gesek ya. Viskos ya, karena viskos. Terus ada lagi yang ini ya, ya ini bentuk corner ini ya, bentuk. Ini macam-macam tipe dari medan vektor ya, dengan contoh yang saya berikan tadi. Ya. Lah ini kelnya tadi ya. Kenapa kok ngomong gitu? Soalnya kel kan kaitannya dengan konservatif non konservatif tadi kemarin ya, yang kita bahas kemarin itu ya. Kan kaitannya dengan itu ya. Jadi kalau kelnya 0 kan konservatif kan gitu ya kemarinnya. Kalau nggak 0 kan non konservatif, ya itu. Kaitannya dengan itu tadi nanti ya. Ya kaitannya dengan itu tadi. Jadi kayak misalkan ini ya, yang menjadi ciri itu kayak gini. Kalau yang model kayak gini ini, ya yang non konservatif ini biasanya gini nih ya. Yang kayak gini nih non konservatif ini. Jadi kalau yang biasanya kayak gini nih, ini konservatif ini ya model. Kalau yang gini saya jamin tidak konservatif ya, model vortex ini. Ya, kalau model kayak gini saya jamin pasti konservatif. Kalau yang ini harus dihitung dulu ya. Yang CD ini harus dihitung dulu. Jadi kalau yang A ini pasti non konservatif. Kalau yang B pasti konservatif. Kalau yang C dan D harus dihitung dulu. Karena ini ya kita langsung ke ini ya, saya jelaskan ke poinnya ini loh. Ya sebenarnya sih sama kayak tadi ya di teorema divergensi ya, di teorema Stokes itu sama juga. Jadi kaitan antara vektornya langsung ya dengan kelnya ya. Ini kan vektornya langsung ini. Ini kan kelnya. Kalau vektornya langsung kan pakai ini integral keliling ini ya. Ya. Jadi keliling berarti kan satu dimensi ya keliling. Integral garis lah. Integral garis lintasan tertutup atau saya menyebutnya dengan nama integral keliling ya. Atau kalau disebutkan panjang ya Pak, integral garis lintasan tertutup. Nah, ini kan dikasih lingkaran berarti tertutup. Jadi integral keliling atau integral garis terus tertutup dari sebuah medan vektor ya. Itu akan sama dengan integral integral permukaan ya, rangkap 2 kan. Integral permukaan dari apa ini? Dari kelnya ya terhadap permukaan apa ya? Permukaan yang dikelilingi tadi. Ya, permukaannya yang dikelilingi oleh garis tadi itu ya. Katakanlah misalkan tadi lintasannya berupa lingkaran ya, berupa lingkaran, maka permukaannya ya permukaan lingkaran kan gitu ya. Misalkan tadi lintasannya yang dikelilingi nanti berupa kotak segi 4 ya, jadi kelilingnya berupa kotak segi 4 gitu ya, kayak inilah misalkan ini ya, ini loh, kan segi 4 ini ya kotak ini, jadi kelilingnya gini, dari sini katalah ya, dari sini biasanya itu muternya itu bersama positif melawan jam ya, biasanya gitu ya, melawan jam itu positif biasanya ya, dari sini seret gini ya, nah gini, ini lalu ini, nah ini kan berarti kelilingnya kan berbentuk segi 4, maka nanti luasannya atau D apa ini loh, sigmanya ya luasan ini, luasan yang ini, luasan dari kotak rumus ini ya. Jadi luasan yang di ini luasan datar ya. Tapi sebenarnya nggak harus datar kok. Luasannya kan bisa juga melengkung ya.
Tapi itu nggak masalah. Jadi luasannya bisa macam-macam. Yang jelas, yang penting itu apa? Batasnya ya. Pokoknya batasnya harus ini. Ngerti maksud saya kalian ya? Nggak bingung kalian ya? Oh, ada banyak luasan, iya. Jadi pokoknya luasannya boleh bermacam-macam asalkan tepinya ya, tepi atau pinggir dari luasan tersebut harus bentuk ini. Harus berbentuk persegi panjang ini. Dan yang ini kan salah satu luasan ya. Luasannya kan datar ya. Kan luasan kan nggak harus datar, bisa juga luasannya itu berbentuk lengkungan ya. Misalkan ini kan salah satu contoh aja ini. Karena digambar di kertas ya, digambar di monitor komputer ini kan. Nah, bisa jadi di sini permukaannya menggunung ya di sini ya. Di sini menggunung, di sini berbentuk apa? Misalnya bentuk lembah kan bisa juga ya. Atau sebaliknya. Jadi ini hanya salah satu contoh aja ini. Ini yang saya maksud ya. Ini yang saya maksud tadi ya. Jadi ini hanya salah satu contoh permukaan aja ini. Nah itu nggak masalah ya, nggak masalah itu. Yang jelas itu adalah hasilnya itu nanti ya ini nanti sama dengan apa ini kelilingnya tadi ya, keliling tepinya tadi dia. NDA itu menurut teorema Stokes atau teorema Kel ya. Kalau teorema divergensi kan disebut teorema Gauss. Kalau disebut dengan teorema Stokes. Kenapa? Karena yang pertama kali mengemukakan itu Stokes. Ya, untuk nah ini ya. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh misalkan medan vektornya ini 4YI XJ 2ZK ya. Ini mau dihitung, ini dihitung dulu ya. Kelnya apa? Pakai kartesian ini ya. Yang gampang kartesian lah. Itu contoh pertama ya. Toh ini juga kartesian ini ya, sepertinya ya. Ya, jadi kel V minus 3K ya, pakai penghitungan kel ya. Yang kemarin pakai determinan itu ya. Nanti dapatnya itu minus 3K ya, rumus kel. Nah ini menghitung kelnya. Ya, kelnya. Jadi coba kita lihat ya, N-nya. Ini pada permukaan apa ini? Pada permukaan lingkaran ya, circle ya. Jadi kita integralkan pada permukaan lingkaran sepertinya pada bidang XY ya, XY plane ini ya. Jadi permukaannya adalah lingkaran pada bidang XY. Dari jarinya A. Ya. Jadi kalau itu lalu nanti vektor permukaannya berarti kan kalau lingkarannya ada di bidang XY berarti vektor permukaannya kan ada dua ya, ada dua permukaan ya. Permukaan atas berarti arahnya ke sumbu Z positif K. Ini pakai K ini. N sama dengan K berarti permukaan atas ya. Sebetulnya ada permukaan satunya lagi, permukaan bawah ya. Yang arahnya minus K ini ya. Gitu kan. Nah, ini kenapa kok pakai yang K, kok pakai permukaan yang atas ya? Biasanya kaitannya dengan arah putarannya ya. Arah putarannya. Jadi kalau arah putarannya itu melawan jam ya, dilihat dari atas ya, maka nanti vektor yang digunakan K. Tapi kalau arah putaran, arah kelilingnya dulu, arah kelilingnya itu melawan putaran jam, maka nanti vektor yang digunakan adalah minus K. Itu ya, jadi pakai kayak inilah aturan tangan kanan kayak kita hukum apa ya. Untuk mencari medan magnet kayak gitu loh. Ya di fisika 2 itu. Jadi ini N-nya diganti K ini ya, pakai K ya. Karena arahnya ke sumbu Z positif. Arah luas permukaan lingkarannya tadi ya. Permukaan atas ya. Ini tadi kan divergensinya di berapa? Divergensinya tadi kan minus 3K ya. Ya, minus 3K. N-nya kan K ya. Berarti nanti jawabannya minus 3 ya. Minus 3, nah ini integral luasan lingkaran ya. Luasan lingkaran kan ini pi A kuadrat. Sehingga nanti jawabannya apa? Minus 3 pi A kuadrat. Ya, itu. Terus kemudian berikutnya apa? Sebentar ya, ini apa ini? Berikutnya ini kalau menghitung
Apa ini maksudnya apa ini? Iya, pakai menghitung ini ya. Divergensi V dA. Ini divergensi N ya. Dapatnya ini kan 3 minus 3pi kuadrat ya. Nah, kemudian ini kasus lain ini ya untuk permukaan apa ini? Permukaan bola ini ya. Ini untuk permukaan yang lain ya. Tadi kan saya katakan permukaannya nggak mesti permukaan datar ya, bisa juga permukaan yang tidak datar. Nah, ini kan menggunakan permukaan apa? Setengah bola mungkin ini ya. Ini permukaan yang lain ya. Jadi nggak mesti permukaan datar. Kalau yang gampang permukaan datar ini ya. Ini permukaan yang lain ini. Permukaan yang lain ternyata jawabannya apa? Minus 3pi kuadrat. Ya, minus 3pi A kuadrat. Kalau tadi jawabannya apa? Minus 3, sama kan ya? Jadi kalau ini menggunakan permukaan datar ya. Permukaan lingkaran berarti kan. Kalau ini menggunakan permukaan yang lain ya, anggap aja setengah bola ya. Permukaan setengah bola ini ya. Juga jawabannya sama, min 3pi kuadrat. Karena dia menggunakan permukaan setengah bola ya, sepertinya permukaan setengah bola sih. Pakai koordinat bola ini ya. Ini kan pakai koordinat bola ini. Ya, ini kan. Z-nya diganti R cos theta ya. Nah, ini kan elemen permukaan bola ini kan ya, R kuadrat sin theta di theta ya, elemen permukaan bola ya. Ternyata jawabannya apa? Sama ya. Jadi hanya bergantung sama tepinya ya, tepi yang membatasi permukaan tersebut. Ya contoh penerapan itu ya ini pada kemagnetan ya, hukum Ampere ya. Magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik begitu ya. Ya, biasanya kel ini kan kaitannya dengan tadi itu ya, medan konservatif atau tidak gitu ya. Kemudian yang misalkan lagi ya, contoh yang lain lagi ya, misalkan inilah. Medan yang lain ya, medan kayak ini nih ya. Medan kayak ini. Tadi, ini ya, medannya kayak gini nih ya. Medannya seperti ini. Bentar ya. Medannya kayak gini nih. Bentar. Sebentar ya. Misalkan medan kayak gini ya. V sama dengan ini ya. Medan kayak gini. Ya, terus kita mau nyari apa ini? Oh, ini dibalik ini ya. Ini dibalik ini ya. Biasanya kan kita cari medannya, lalu kelnya kan. Kalau ini enggak, ini kelnya yang diketahui ini ya. Ini kan kelnya diketahui. Ini medan kelnya ini ya. Ini medan kelnya. Diminta nyari vektor A-nya. Biasanya kan soal-soal biasanya sebelum-sebelumnya kan kita bahas A-nya diketahui, V-nya ditanyakan. Ini dibalik nih loh. Jadi medan kelnya diketahui, diminta untuk mencari A-nya kan gitu ya. Nah ini caranya kita cari ini ya, divergensi dari medan V tersebut ya, divergensi ini dulu. Ini kan divergensinya ya. Lalu dapat ini kan itu ya. Kemudian berikutnya ini ya. Jadi kalau dari A-nya, jadi ini dimisalkan nih, sepertinya dimisalkan ini. Misalkan A-nya itu ini ya, AX, AY, AZ ya. Ya, medan A ini kan turunannya ya, maka nanti bahkan hasilnya tadi kan ini kan ya hasilnya tadi ya, ini ya. Ditulis di sini kan, hasil dari
Kalau-nya tadi kalau A ya, yang A-nya yang kita cari justru ya. Ini kan, ini. Ya, sementara tadi ini adalah divergensi dari P-nya ya. Ya, sehingga nanti kan tujuan kita mau nyari ini kan, AX berapa, AY berapa, AZ berapa. Jadi kita nyarinya per elemen ini ya. Maaf, bukan per elemen, per komponen ya. Per komponen ini ya. Ini kan untuk mencari komponen Z ya. Ini untuk mencari komponen Y gitu ya. Terusnya lagi untuk mencari komponen Z, Y yang X-nya juga ya. Harusnya ya. Cuma ini sepertinya sih ngelihatnya ini per ini ya, per variabel ya. Ini untuk variabel X dulu ini ya. Ini variabel X-nya dulu ya. Ya, nanti. Ya, ini untuk variabel X ini melibatkan apa? Komponen Z sama komponen Y ya. Komponen Z sama dengan komponen Y. Nah, nanti ini ya. Ya, nanti kan muncul jadi gini. Kalau turunannya ini jadi kayak sama kayak kita ngintegralkan ini ya. Ya. Kalau jadi kebalikan. Jadi intinya proses seperti ini kan berarti sama seperti kita mengintegralkan ya. Jadi kan kalau kita diketahui vektornya, terus kita diminta untuk mencari kelnya, itu kan proses menurunkan ya, proses diferensiasi. Cuma diferensinya kan diferensi vektor kan begitu ya. Nah kalau dibalik pertanyaannya, berarti kan sama artinya dengan kebalikan proses menurunkan, berarti kan integralkan. Ini. Nah kalian tahu setiap mengintegralkan muncul konstanta. Nah, ini kan. Jadi F1 X, Y, F2 ini sebenarnya adalah konstanta ya. Ya, cuma konstantanya bergantung sama variabel. Ya. Variabel yang bukan variabel integrasinya. Jadi maksud saya gini. Misalkan ini ya, integrasinya kan menggunakan variabel X. Jadi nanti konstantanya tidak mengandung variabel X, tapi variabel yang lain, gitu ya. Seperti ini juga kan ya, X juga kan. Makanya di sini kan fungsi dari Y dan Z. Ya karena pengintegralnya menggunakan variabel X. Seperti itu ya. Jadi konstantnya mengandung fungsi Y dan Z. Ini fungsi 1, ini fungsi 2 begitu. Ya, nah sekarang problemnya nanti kan menentukan ini kan, menentukan F1 itu apa, F2 itu apa ya, sama kayak di kalkulus itu, menentukan nilai konstantanya ya. Ya, ternyata nanti hasilnya itu ini, ternyata F2-nya itu 0. Ya, F2 ini ya. F1-nya itu apa? Fungsi dari setengah YZ kuadrat ya. Atau bisa juga sebaliknya ya. F1-nya yang 0 atau F2-nya nanti jadi ini. Jadi ini kayak ada dua ini ya. Ada dua hasil. Nah, kemudian di sini Boas memilih yang pilihan kedua ya. Ya, second choice. Berarti pilihannya kedua berarti kan yang ini ya. F10 sama F2 setengah Y kuadrat. Nah, nanti jadinya ini ya. Jadi menggunakan pilihan yang kedua. Apa nggak boleh pakai pilihan satu? Ya pada dasarnya sih boleh ya. Oke ya, jadi ini adalah proses yang sebaliknya. Jadi mungkin ini menggunakan aturan yang di sini nih. Kaitannya dengan medan konservatif tadi ya. Bentar, mungkin perlu saya jelaskan yang ini juga. Atau mungkin ada pertanyaan dulu ya.
Soalnya waktunya sudah habis ya, lewat ya. Mungkin ada pertanyaan dulu. Mungkin nanti saya untuk nanti tugasnya nanti saya ini dulu lah. Saya beritahu lewat chat WA aja ya. Tapi sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan teorema divergensi dan teorema Kel ini. Sudah 8.44 ya. Ada pertanyaan barangkali tentang teorema Kel dan teorema divergensi? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kalau memang dirasa perlu untuk kita bahas lagi nanti, oke ya, kita bahas lagi. Kalau misalkan ada yang ditanyakan ya. Kalau gini aja, kalau ada yang ditanyakan terkait dengan materi hari ini ya, langsung kita gini aja, kita interaktifnya lewat ini aja ya, lewat apa itu? Lewat WA Group ya, lewat WA Group aja ya, interaktifnya ya. Nggak perlu saya tulis di MyTS Classroom ya. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan langsung chat aja di ini aja ya. Di apa itu, di WA Group. Kalau bisa saya jawab di WA Group ya, saya jawab langsung di WA Group. Kalau misalkan hal itu tidak memungkinkan, ya saya jawab di perkuliahan ya. Kalau di perkuliahan bisa ada media gitu ya. Itu saja ya. Udah ya, kalau nggak ada pertanyaan. Oh ya, Fatan, silakan Fatan. Baik Pak, terima kasih banyak. Izin bertanya mengenai ya, silakan. vektornya Pak. Penugasannya. Ya, jadi ini kelompoknya akan dibuat berapa kelompok? Ya, terima kasih Fatan. Saya sudah diingatkan ya. Saya sampai lupa. Oke. Hari ini juga nanti saya hitung ya, Fatan ya. Nanti saya lihat di MyTS Classroom ada berapa orang ya. Hari ini juga nanti ya, saya sampai lupa. Terima kasih sudah mengingatkan saya, Fatan. Baik Pak. Sampai lupa saya. Pak. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih saya sudah diingatkan ya. Berarti cukup ya, nggak ada pertanyaan ya? Cukup Pak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.